Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah membahas sampai halaman berapa tuh teman-teman? 136 ya kalau di layar ya. Bentar, Ana share screen aja. Tapi sebentar. Nah, kemarin kita di pembahasan kaidah ketiga, masih ingat kaidah ketiga? Nah, Ana ulangi sedikit. Karena kita mau memasuki kaidah keempat. Jadi sebagai pengingat bahwa kaidah ketiga adalah bahwa Nabi Muhammad SAW memerangi orang-orang yang menyembah selain Allah dengan berbagai macam peribadatan. Di antara mereka yang menyembah selain Allah ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah bebatuan, pepohonan, matahari dan bulan. Beliau memerangi mereka tanpa pandang bulu. Ya, dalilnya apa? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal ayat 39. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah atau kemusyrikan dan agama itu menjadi semata-mata milik Allah. Agama di sini maksudnya adalah penyembahan ya. Nah, masih ingat. Dan untuk menutup pembahasan kaidah ketiga, kita buat ringkasan dengan tujuan agar nanti insya Allah bisa diingat, bisa diulang-ulang, mau dicatat boleh, mau dihafalin juga boleh, yang penting kita punya ringkasan ya. Jadi pelajaran itu kalau kita ringkas terus kita suka baca-baca, insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa kasih tahu ke orang-orang dan bisa mantap di hati gitu. Nah, kesimpulannya dari pembahasan kita yang kemarin mengenai kaidah ketiga ini, kita dapat simpulkan beberapa hal. Yang pertama, suatu ibadah tidak boleh ditujukan atau dipalingkan kepada selain Allah. Ya, ibadah. Nih, ringkasan yang pertama nih, suatu ibadah mau disebut terus diulang-ulang 20 kali gitu sambil dengerin kajian ya bisa juga. Kadang ada orang yang gitu, kadang ada yang catat. Memang banyak ulama yang mencatat dan catatan itu ya untuk mengingat ilmu. Sebagaimana kuda liar itu diikatnya itu dengan ilmu. Kuda liar itu diikat dengan tali. Nah, kalau ilmu itu diikatnya dengan pena atau dengan catatan. Maksudnya gitu ya. Jadi kalau kita pengen punya ilmu itu, ilmu yang kuat dan mantap, ya kita catat dan kita ingat. Terserah, mau catatnya gaya apa, mau gaya mind map boleh, mau gaya ringkasan boleh. Tangan itu tahu gitu huruf apa yang ditulis. Nah, yang pertama tuh, suatu ibadah tidak boleh ditujukan atau dipalingkan kepada yang selain Allah. Ibadah itu macam-macam. Bukan cuma sholat, puasa, doa juga ibadah, ya kan? Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, adua wal ibadah, ya kan? Jadi doa itu adalah ibadah. Yang kedua, memalingkan ibadah kepada orang-orang soleh atau para malaikat atau para nabi tidaklah disyariatkan apapun bentuk ibadahnya. Bahkan itu merupakan bentuk kesyirikan. Jadi memalingkan, yang pertama, nggak boleh memalingkan kepada selain Allah, yang pertama. Yang kedua, walaupun dipalingkan kepada orang-orang soleh, bahkan kepada nabi, malaikat yang derajatnya tinggi dibandingkan manusia, tetap nggak boleh, ya. Dan itu merupakan perbuatan syirik, teman-teman. Tidak boleh bahkan memalingkan ibadah kepada nabi pun tidak boleh. Yang ketiga, jika kita meninggalkan penyembahan kepada nabi, meninggalkan penyembahan kepada malaikat, kepada orang soleh, bukan bermaksud kita merendahkan kedudukan mereka, bukan.
Justru kita malah mengikuti tuntunan mereka. Cara mereka beragama kita ikutin. Tuntunan mereka sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita malah merendahkan mereka, bukan. Itu adalah syubhat orang-orang yang, kita kan kayak gini biar kita memuliakan mereka. Bukan, malah merendahkan kau melakukan kayak gitu. Nabi Muhammad SAW nggak minta disembah-sembah. Yang diperintahkan adalah tuntunannya diikuti. Nabi Muhammad SAW aja seperti itu, apalagi orang-orang di bawahnya, maksudnya orang-orang soleh, ya kan? Atau wali-wali Allah. Itu diikuti. Malah kalau kita malah menyembah, malah kita menentang menentang ajaran mereka, ya kan? Menyelisihi ajaran mereka, malah kalau kita malah nyembah-nyembah ke mereka gitu. Karena yang mereka suruh itu sebenarnya bukan nyembah ke mereka, nyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, paham ya? Jadi jangan sampai ada lagi kalau ada ikut-ikutan, soalnya kan wali ini kan mulia nih. Kalau Anda nggak gini, Anda nggak muliain dia, salah. Itu pemikiran yang salah, terbalik. Isam ketawa Isam. Yang keempat, akidah yang rusak tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Bisa disimpulkan bahwa syirik mencakup penyembahan kepada selain Allah, baik itu ditujukan kepada orang soleh maupun setan. Jadi menyembah kepada wali Allah, kepada setan, kepada pohon, kepada matahari itu dihukumi sama. Kesyirikan. Karena apa? Kepada selain Allah. Paham ya? Insya Allah ya. Itu kaidah yang keempat. Kaidah yang kelima. Masih ingat cerita yang Zatu Anwat itu, yang minta dibuatkan seperti orang kaum musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW. Dilarang, padahal untuk berjihad. Nah ini kaidah yang kelima nih. Kemusyrikan tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun untuk menunjang ibadah atau ketaatan kepada Allah. Gimana ceritanya? Mau taat kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, tapi dengan kesyirikan. Iya kan? Nggak nyambung itunya tuh. Caranya nggak nyambung. Metodenya kontradiksi. Yang satu mau menyembah, Allah perintahkan nggak boleh menyembah selain Allah. Yang mereka lakukan malah menyembah selain Allah dengan tujuan untuk apa? Untuk menyembah Allah. Ya nggak mungkin. Dan itu menurut hawa nafsu saja. Karena jika mereka belajar dengan benar, mereka buka mereka buka Al-Quran, mereka buka hadis Nabi Muhammad SAW, mereka buka sirah Nabi Muhammad SAW. Nggak ada satupun Nabi Muhammad SAW memerintahkan pergi ke kuburan si ini, minta ini, nggak ada satupun. Emang di zaman Nabi Muhammad SAW nggak ada nabi-nabi lain yang sudah meninggal? Ada. Tapi kan nggak disuruh sama Nabi Muhammad SAW, ayo kita pergi ke makam Nabi Adam misalnya contohnya. Atau makam Nabi Musa kita meminta ke situ. Nggak ada kayak gitu. Nggak akan ditemukan satupun hadis ataupun ayat dari Al-Quran yang berkata seperti itu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Orang berlomba-lomba pergi ke kuburan. Kuburan penuh. Apalagi kalau malam 1 Suro, kalau tanggal malam Kliwon. Tapi apa yang terjadi dengan masjid? Masjidnya sepi. Sebelum corona aja sepi, udah social distancing tuh sebelum corona tuh. Mungkin udah 20 tahun sebelum corona udah social distancing tuh masjidnya karena sepinya. Maksudnya sepinya 1 saf, 2 saf, padahal masjidnya kapasitasnya bisa berapa? 50 saf. Sekarang tambah sepi. Makanya yuk kita jadi orang muslim, jadi para pria ini, kita sholatnya di masjid. Kita makmurkan masjid, bukan makmurkan kuburan. Ya kan? Yang rumah Allah tuh kuburan apa masjid? Anda tanya. Masjid. Ya kan?
Dan kadang kalau dikasih tahu, ya afwan ya, kadang orang-orang yang dikasih tahu jangan minta-minta di kuburan, mereka ngegas. Jangan minta-minta di kuburan yang ada tirainya, ada kelambunya. Iya kan? Itu dari zaman anak kecil, ya maaf ya, keluarga ada beberapa yang kayak gitu. Jadi Ana tuh secara, ya alhamdulillah Allah takdirkan tahu gitu hal-hal kayak gitu dari kecil. Dan alhamdulillah Ana ya karena sekolah juga ya, jadi ngerasa ya walaupun belum pelajari secara dalam gitu ilmu agama, Ana ngerasa ya alhamdulillah Allah jaga gitu ya. Kok Allah yang maha kuasa kita malah minta di kuburan gitu loh. Kadang Ana ngerasa kayak gitu. Jadi kadang suka nggak serak. Jadi kalau diajak suka melipir ke warung atau apa gitu. Akhirnya ya dicap bandel sih resikonya. Dicap nggak taat ibadah, dicap gitulah. Ya Ana pikir nggak apa-apa lah. Tapi alhamdulillah dengan belajar seperti ini kan teman-teman jadi tahu bahwa ada beberapa perilaku mungkin keluarga atau tante atau paman atau bahkan ibu sendiri gitu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dan bertentangannya parah. Ini kan melakukan kesyirikan kan bertentangan parah. Nggak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah. Jika orang tua atau orang-orang yang kita sayangi gitu memerintahkan kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, enggak dilakuin. Mungkin orang tua nggak ada lah yang nyuruh, ayo minum birnya nih, minum wine-nya nih. Mungkin nggak ada orang tua yang kayak gitu kan. Tapi kalau keluarga atau orang tua yang, ayo kita pergi ke makam ini, kita minta keberkahan, biar selamat pernikahanmu, pasti ada yang kayak gitu. Iya kan? Ada yang kayak gitu. Atau ada orang tua yang ada yang ngajak anaknya ke kuburan. Bisa lihat kok di Google gambar-gambarnya. Kuburan minta-minta, sujud-sujud. Atau ada juga orang tua atau mertua yang ayo kita ada keluarga yang menikah di gereja, ayo kita hadir di sana. Terus kita dalam hati nggak enak nih. Ana sungkan karena keluarga sendiri, karena ini kan toleransi. Enggak. Itu ibadah mereka. Dan jika kita datang ke tempat ibadah mereka, tandanya kita ridho bahwa mereka mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu enggak satu. Karena mereka itu bilang Allah Subhanahu Wa Taala ada Tuhan, ada tiga, bahkan dengan patung juga. Dan kalau kita datang ke tempat ibadah mereka atau kegiatan ibadah mereka, tandanya kita ridho kalau mereka mengatakan seperti itu. Terus mau ditaruh di mana tauhid kita? Apakah kita mau jadikan uzur toleransi kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maaf ya, ini toleransi. Nggak bisa kayak gitu teman-teman. Kita harusnya lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan kepada makhluk, teman-teman. Karena yang memberi rezeki kita, yang hidup kita dalam genggamannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan keluarga kita, bukan nenek kita. Walaupun kita memang harus memperlakukan mereka dengan baik, tapi jangan baik yang kebablasan. Gak enak nih, Ana hadir deh pernikahan di gereja, habis keluarga suami ini maksa, Ana toleransi deh. Atau lagi ngetren nih, nikahnya di chapel, biar di tepi pantai kelihatan angin, di tebing. Kalau kesambar petir karena Allah benci gimana? Allah Subhanahu Wa Taala bisa melakukan apapun, teman-teman. Mau dikasih musibah saat itu pun juga bisa. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Karena jika kita meninggal dalam keadaan bertauhid, insya Allah kita selamat. Tapi jika kita meninggal dengan ada kesyirikan, sesungguhnya akan sangat merugi nanti di akhirat.
Semoga Allah jaga, dan kita selalu minta kepada Allah agar dijadikan orang-orang yang bertauhid, jadikan orang-orang yang memiliki apa ya? Memiliki tekad kuat gitu loh. Strong will buat nolak orang-orang yang kayak gitu. Ya nolaknya santai lah, nolaknya maaf nih lagi ada urusan atau ada kerjaan atau nggak enak badan, misalnya mau apa? Lagi lemas, kan nggak enak badan juga kalau lagi lemas. Atau melipir ke warung kayak Ana. Udah rapi, ganteng, udah pakai gamis, udah pakai baju koko. Tapi pas sampai situ, pas depan pagar belok. Ini jangan kasih tahu ya orang-orang yang Ana sering melipirin. Gitu loh. Awalnya maaf Ana nggak ikutan kayak gini. Ini melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah melipir. Kalau sekarang bisa bilang gitu. Dan dulu sih masih dicap bandel, sekarang ya terserah deh. Mau dicap bandel boleh, mau dicap so alim boleh. Nggak masalah. Kita nyari ridho Allah kok. Kita mau dicap apapun sama manusia, paling seujung lidahnya aja. Tapi apa yang diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas pahala tauhid kita jauh lebih berarti dan lebih kita harapkan di akhirat. Ya kan? Lanjutkan ya. Jadi tadi kesimpulannya ya, kaidah yang ketiga ya. Nah sekarang faedah, ini penting juga nih. Ada orang yang mengatakan bahwa keyakinan itu letaknya di dalam diri seseorang. Dan perkataan ini mengandung dua makna teman-teman. Makna pertama, makna yang benar ya. Keyakinan itu letaknya di dalam diri seseorang. Makna pertama, yang berarti maknanya kan kalau keyakinan dalam diri seseorang, berarti kan seseorang tuh tahu kelebihannya, kekurangannya, kemampuannya untuk tahu mana yang benar, mana yang salah, ya kan? Mana yang sesuai atau enggak. Itu yang pertama, makna yang benar. Dan ada makna yang kedua ternyata dari situ. Makna yang meniadakan tawakal, di mana seseorang dia percaya diri kan? Dia nggak menyandarkan apa ya dirinya pada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan percaya diri dong. Dia nganggap dia yang pertama makna yang benar. Dia ngerasa dia tahu kemampuannya, dan makna yang salah, dia menyandarkan semuanya kepada dirinya. Ya kan, kalau kita mengartikan makna tadi tuh, keyakinan atau percaya diri ya. Jadi kita harus hindari penggunaan kata atau istilah yakin atau percaya diri. Maksudnya gini, Ana pede nih buat kayak gini. Nggak boleh kita mengatakan seperti itu. Karena ada dua kemungkinan maknanya. Yang satu benar dan yang satu batil. Sementara yang menjadi kaidah dalam syariat Islam adalah apabila ada suatu lafaz mengandung dua makna, maka jika satu makna benar dan satu makna salah atau batil, maka diperintahkan untuk meninggalkannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 104. Ya ayyuhallazina amanu la taquluna ra'ina. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad ra'ina. Ya kan? Nah, ra'ina di sini punya dua makna nih teman-teman. Yang pertama perlindungan, dan yang makna yang benar, dan makna yang kedua atau yang batil adalah kesembronoan. Ya kan? Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 104 dilarang menggunakan lafaz ra'ina karena kata tersebut menggunakan atau memiliki dua makna. Yang satu makna benar dan satu makna batil. Jika kita menemukan suatu kata atau lafaz yang maknanya dua dan satu makna benar dan satu batil, kita nggak boleh pakai. Contohnya itu tadi, percaya diri, gue pede nih. Dengan adanya dua makna yang berseberangan ini, sebaiknya kita hindari penggunaan kata-kata tersebut. Karena satu benar dan satu batil. Karena dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 104. Nah, ini faedah nih. Jadi mulai sekarang kalau kedepannya sebaiknya kita hindari penggunaan kata-kata yang memiliki dua makna. Percaya diri, ya kan, gue pede nih. Nah, itu apa tuh? Hati-hati tuh, bisa menyandarkan diri kepada diri sendiri atau ini hasil gue sendiri semua nih. Nah, itu hindari juga tuh. Baik lafaz ataupun kalimat ya. Karena bahaya. Jika ada suatu kalimat atau kata yang
memiliki dua makna atau bisa menyandarkan kepada diri kita sendiri dan tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya dihindari. Kecuali kita bilang alhamdulillah atas izin Allah dimudahkan ana untuk mengerjakan laporan ini misalnya gitu. Tapi kalau wah, syukur deh gue mampu nih ngerjain. Pokoknya hati-hati aja, pokoknya kalimat-kalimat atau kata yang memiliki dua makna. Di satu sisi sadar kemampuan, di sisi lain tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini ya. Insyaallah jelas ya. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan kaidah keempat atau kaidah terakhir. Setelah kaidah keempat, insyaallah ada faedah-faedah atau penjelasan singkat setiap poin-poin yang kita dapatkan dari pembahasan kitab ini insyaallah. Baik, kaidah keempat. Orang musyrik pada zaman ini lebih parah daripada musyrik pada masa lalu atau pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Ana pas pertama kali baca buku atau baca kitab Qawaidul Arba' ini yang diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Twasikal menjadi muslim tetapi musyrik ini, Ana baca yang buku Arabnya tuh Ana ya Allah, masa sih zaman sekarang lebih parah gitu, Ana mikirnya ya Allah. Terus gimana Ana memproteksi diri gitu ya. Makanya Ana coba lebih menggiatkan diri untuk mempelajari bab-bab tauhid gitu. Karena ya seperti ini, kaidah keempat ini orang musyrik pada zaman ini lebih parah daripada musyrik pada zaman dulu, pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kita baca ya matannya ya, lalu kita teruskan. Isam mau baca? Isam? Abi aja, ya udah. Al-qaidatu rabi'ah anna musyriki zamanina agladhu syirkan minal awalin lianna al-awalin yusyrikuna fi rohoi wa yukhlisuna fi syiddah wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fi rohoi wa syiddah wa dalilu qawluhu ta'ala fa iza rakibu fi fulki da'allaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri iza hum yusyrikun. Bisa baca surat Al-Ankabut ayat 56. Kesyirikan pada zaman kita betul-betul lebih parah daripada kesyirikan pada zaman dulu. Karena orang-orang musyrik dahulu berbuat syirik pada saat lapang, sedangkan mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah ketika berada dalam kondisi yang sempit. Namun, orang-orang musyrik saat ini berbuat syirik pada sepanjang waktu, baik ketika lapang maupun sempit. Dan ini adalah firman Allah yang artinya, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatannya. Dan kalau Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali atau mempersekutukannya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 65. Baik, sekarang kita masuk di kaidah keempat. Bahwa kita lihat bahwa kesyirikan pada zaman dulu hanya pada saat lapang, di saat santai, di saat nggak ada apa-apa. Tapi ketika mereka sedang beribadah, ketika dalam keadaan susah atau sulit, mereka meminta kepada Allah. Nah, ingat di kepala kita bahwa kemusyrikan zaman sekarang lebih parah daripada kemusyrikan di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Penulis menyebutkan perbandingan antara orang-orang yang dulu, ya, di zaman yang diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam, yang disebut sebagai orang-orang musyrik, ya teman-teman ya, dibandingkan dengan orang musyrik pada zaman sekarang, di mana mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pokok agama. Jadi pahami nih sekarang nih, di mana penulis nih melakukan perbandingan antara kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang dilakukan
oleh orang-orang pada zaman Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan zaman sekarang, di mana banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pokok agama Islam, yaitu tauhid.